Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan pada hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 35 ayat yang ke-27 hingga ayat 20 hingga ke-27. 2 Tawarik pasal 35 ayat 20 hingga ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemana-pemana menembaki Raja Yosia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangan, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Ya, kita membaca sampai pada ayat yang ke-24 saja. Nah, saudara sekalian, mungkin di antara kita ada yang suka menonton film dengan cerita soal peperangan. Biasanya itu paling banyak itu film-film Cina. Sangat kental sekali dengan yang namanya peperangan. Dalam peperangan itu kita melihat ada yang gugur dan juga ada yang menang. Yaitu hal yang biasa, namanya juga dalam peperangan. Demikian juga kisah dari Yosia. Kalau kita melihat bahwa Yosia justru harus mati dalam peperangan, dan kematian Yosia sangatlah tragis. Mengapa sih kok Yosia sampai mati, saudara? Justru firman Tuhan mencatat di ayat 22 bahwa Yosia tidak mengindahkan kata-kata Raja Neko yang merupakan pesan Allah. Nah, kita garis bawahi hal ini, mengindahkan pesan Allah. Karena pada waktu itu, saudara, Yosia sudah diingatkan justru tidak boleh menyerang Mesir, tapi Yosia tidak peduli. Padahal itu loh pesan dari Tuhan melalui Neko. Dan Neko sudah ingatkan Yosia bahwa dia pasti akan kalah. Tapi Yosia justru ngotot, dia maju seorang diri, dan akhirnya dia gagal. Saudara, lewat perenungan firman Tuhan hari ini kita bisa belajar apa? Kita belajar, saudara, ketaatan itu sangat penting. Yosia memang dikenal sebagai raja yang saleh, penuh semangat dalam memurnikan ibadah, seperti yang kita dengar renungan hari Rabu kemarin. Tetapi di bagian akhir hidupnya, ia justru gagal karena tidak mendengarkan pesan Allah melalui Raja Neko, Raja Mesir. Demikian juga saudara, Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja, bahkan lewat Neko. Tapi Yosia tidak mau mendengarkan, akibatnya ia jatuh. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus belajar untuk lebih peka dan rendah hati, mau mendengar teguran Tuhan, meski datang dari orang-orang yang tidak kita duga. Bisa saja lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang berusaha ingatkan kita. Kita ditegur, kita harus bersyukur, karena bisa saja Tuhan pakai orang itu untuk mengingatkan kita. Mungkin kita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang harus tidak tahu berbuat apa dalam kehidupan kita. Ada keinginan-keinginan untuk kita melakukan hal-hal yang mungkin salah. Tapi ketika ada orang yang datang, apalagi saudara-saudari seiman kita, menegur kita, ya kita harus berterima kasih. Karena bisa saja Tuhan pakai orang itu untuk mengingatkan kita. Namun pertanyaan bagi kita hari ini, seberapa sering sih saudara kita melihat teguran-teguran dari Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita? Atau justru kita lebih memandang orang-orang yang menegur kita, yang mengingatkan kita, itu adalah musuh kita. Sangat disayangkan, saudara. Jangan sampai kita seperti Raja Yosia. Dia diingatkan oleh Raja Neko, yang merupakan Allah Tuhan untuk mendorong Yosia tidak maju berperang. Yosia diingatkan, namun dia tidak mendengarkan. Jangan sampai kita seperti Yosia. Mari saudara, kita mau dengar-dengar akan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendidik kita dan menegur kita. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, terima kasih pada hari ini renungan-Mu boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami seringkali mungkin tidak mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mungkin ada orang yang menegur kami, ada orang yang mungkin mengingatkan kami. Kami justru menutup telinga kami. Padahal kami tahu bisa saja itu adalah suara Tuhan lewat orang tersebut. Tolong kami Tuhan agar kami boleh peka terhadap suara Tuhan dan kami boleh sungguh-sungguh menerima didikan Tuhan dan ajaran Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menegur kami lewat orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.